Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ternyata kita udah ketemu lagi ya dengan hari Rabu. Dan pastinya kalau Rabu kita akan live baking bersama Lokaloka. Oke, sekarang kita nggak akan baking, tapi kita mau cooking ya. Jadi kita mau membuat lauk untuk anak-anak ya. Dan yang kita buat hari ini bisa untuk MPASI mulai anak usia 9 bulan ke atas ya, karena ini teksturnya empuk dan lembut banget gitu ya, dan dia nggak seret gitu. Jadi anak usia 9 bulan pun udah bisa mengkonsumsi apa yang mau kita buat hari ini. Nah, kita akan membuat nugget ikan gluten free. Bahan-bahannya gampang dan cara membuatnya juga cepet banget ya. Oke, jadi di sini saya ada sekitar 300 gram filet ikan. Ikannya boleh pakai ikan apa saja. Di sini saya pakai ikan dori aja yang udah di filet ya. Boleh pakai ikan lele, boleh pakai ikan kakap ya, boleh pakai ikan tuna, boleh ya, apa saja ikan. Diganti daging ayam juga boleh. Nah, kalau kita pengen daging ayamnya juicy dan lembut, pakailah daging paha. Ya, daripada kita menggunakan daging dada, karena kalau daging dada itu nanti dia akan agak kering ya teksturnya. Oke, selanjutnya di sini kita ada wortel. Ini boleh diganti brokoli juga boleh ya, diganti jamur boleh. Ini wortel sekitar 50 gram ya, diparut. Kemudian ini 2 sendok makan tepung ya. Jadi kita bikin nuggetnya itu bahannya 300 gram daging ikan, tepungnya cuma 20 gram. Jadi tepungnya itu 10%-nya aja nggak sampai. Jadi ini benar-benar pure full ikan ya. Beda kalau kita beli nugget di pasaran, itu mungkin campuran tepungnya ada yang lebih banyak juga daripada dagingnya, ada yang 50-50 gitu ya. Nah, ini 90 ikan, 10% tepung, hanya untuk merekatkan adonannya aja. Kemudian untuk bumbunya di sini ada garam, lada, sama kaldu jamur. Nah, ladanya boleh di skip kalau untuk MPASI ya. Cukup pakai garam aja kalau untuk anak yang MPASI. Kemudian, nah itu bahan utamanya. Udah itu aja. Jadi cuman ikan, filet, sayuran, tepung Lokaloka, garam, lada, sama kaldu bubuk. Nah, terus kita butuh bahan pelapis ya. Bahan pelapisnya di sini ada tepung Lokaloka secukupnya, sama air secukupnya ya. Nanti kita bikin adonan itu kira-kira nggak terlalu encer, nggak terlalu kental juga ya untuk pelapisnya. Kemudian supaya enak, pelapisnya juga dikasih garam sama lada kalau mau. Kemudian di sini ada tepung panir GF ya. Ini tepung panir Lokaloka. Dibuatnya gimana caranya? Pertama kita membuat roti dulu ya. Kemudian setelah itu dikeringkan, dihancurkan, baru dikeringkan di oven suhu rendah aja seperti ini. Ya, jadi kalau kita membuat nugget gluten free tapi kita masih pakai tepung roti atau tepung panir yang dijual di pasaran, itu masih mengandung gluten karena dibuat dari roti yang dari gandum. Ya, jadi ini kita buatnya dari roti yang GF juga. Oke, kemudian ini ada loyang yang sudah dioles minyak ya. Kemudian ini ada kukusan, ini lagi dipanasin kukusannya. Dan di sini ada food processor. Oke, yuk kita mulai ya. Cara membuatnya gampang sekali. Ini kita giling dulu daging ikannya sampai halus. Kalau untuk bikin nugget, ada bagusnya si daging ikannya ini dia masih dingin ya, supaya dia terbentuk gelnya sempurna. Jadi kurang lebih ini suhu dagingnya ini sekitar 5 derajatan lah ya. Sekitar 5 derajat, jadi dia bisa membuat gel dengan baik. Jadi protein yang ada pada daging ikan ini masih bisa menjadi gel dengan baik. Jadi nanti dianya kenyal ya. Sama kayak kita mau bikin juga olahan daging kayak otak-otak, kemudian pempek ya, pakainya ya dingin lebih baik tuh. Bikin bakso ya. Kalau sosis, kita bikin sosis nggak perlu nih suhu dingin ya, suhu biasa aja. Karena sosis itu kan dia bentuknya seperti emulsi, dia ada tambahan cairan yang cukup banyak juga, jadi nggak perlu terlalu kenyal dari protein dagingnya ini ya.
udah hancur. Nih, tuh ya udah lembut seperti ini. Nah, kemudian kita masukkan tepungnya. Dan ini ya, garam, lada, dan kaldu. Wortelnya belakangan aja. Kalau dibelinya udah punya daging ayam giling, berarti nggak usah digiling lagi kan. Jadi langsung campurin aja daging ayam, tepung dengan bumbu. Kalau mau ada punya bawang putih juga boleh ya, lebih enak. Boleh bawang putih goreng, boleh bawang putih yang mentah ya dihaluskan juga boleh. Cuman saya tim praktis aja, bumbunya cuma garam, lada aja sama kaldu bubuk udah. Oke, nah ini juga udah tercampur ya kayak gini. Terus kita masukin lah wortelnya. Sebentar aja ini di blend sebentar. Nah kayak gini kalau punya adonan kulit ya bisa juga dibikin untuk isian dimsum. Ikan tenggiri juga bikin nugget bisa nih ya. Kalau untuk anak-anak bagus ya pakai ikan laut karena dia banyak mengandung asam lemak tidak jenuh. Ya, omega 3 yang esensial ya sifatnya. Esensial itu artinya tubuh tidak bisa memproduksi sendiri sehingga harus dipenuhi dari luar. Susah. Cepat ya bikinnya. Ini 300 gram kira-kira bisa jadi sekitar berapa potong ya kemarin tuh ya. Nanti kita lihat ya potongnya, kok lupa ya. Nah kemudian ini kita pindahkan aja ke loyang. Loyangnya udah diolesi minyak ya supaya dia nanti gampang kita lepas. Ini kayak bubur Marsha ya, warnanya rada pink rada oranye. Bubur Marsha. Oke, wow. Nah ini tekstur yang benar seperti ini ya, kental. Tuh, kental, kenyal. Ini benar. Kalau sosis kita bikinnya rada encer ya. Kalau untuk adonan bakso ini lebih padat sedikit ya kalau untuk adonan bakso. Ini full daging ya, full daging ikan ya. Ini juga bisa loh jadi peluang usaha ya. Kita bikin nugget sendiri homemade. Oke.
bisa banget untuk peluang usaha juga, atau buat sekedar kita bikin stok makanan sehat di rumah ya. Nah, nanti kalau misalnya untuk anak-anak yang MPASI, setelah dikukus potong kecil-kecil bisa langsung dikasih ya. Jadi bisa juga untuk finger food mereka. Gitu ya, tidak usah digoreng lagi ya. Ini kita ratain dulu. Nah, nanti mohon maaf ya kalau nggak rata-rata amat. Ini susah kalau suruh ngerata ini. Perasaan udah rata tapi kayaknya belum gitu. Oke, tuh ya teksturnya kental, kenyal kayak begini. Ini baru benar. Oke, udah kayak gini. Sekarang kita masukkan ke dalam kukusan yang sudah dipanaskan. Ini panas. Ya, udah beruap banyak dan ditutup pakai ini ya, ditutup pakai serbet ya, supaya dia tidak netes ke adonan ini kita, adonan nugget kita. Oke, ini kira-kira butuh waktu sekitar ya 10 sampai 20 menit kali ya, tergantung banyaknya nugget yang kita bikin untuk dia supaya prosesnya matang. Kayak gitu. Nah, sementara itu kita boleh siapin adonan pelapisnya dulu. Ini mudah ya membuatnya ya, ibu-ibu pasti di rumah juga bisa membuat nugget sendiri seperti ini. Tinggal perlu kemauan keras aja. Kemauan keras ya, tekad yang kuat. Oke. Dikira-kira tadi ini saya masukin sekitar 3 sendok makan. Tumpah. Ini kalau bahasa orang bikin nuggetnya namanya kita bikin adonan butternya ya. Proses buttering, butter. Pakai A bukan pakai U. Ya, nggak usah pakai telur ya, cukup pakai ini aja adonan tepungnya. Ini benar-benar pakai feeling aja ya. Kalau kurang tambahin lagi gitu aja. Kayak teksturnya kalau konsistensinya kayak kalau kita mau goreng pisang aja, Bun. Kasih garam sedikit. Lada dikit aja. Oke, ini saya nggak kasih takaran lada, kaldu, kemudian garamnya nggak saya kasih takaran, jadi tergantung seleranya ya. Ini kebetulan lada kita dari Bangka, jadi pedas sedikit aja udah pedas. Atau kalau ladaku kan, merek ladaku kurang ini ya, kurang pedas. Kalau lada Bangka, pedas banget. Ini apa ya, lada apa ya, lada Bangka apa ladaku ya? Ada 2 jenis nih yang suka kita pakai. Ini juga jangan terlalu encer. Kalau terlalu encer nanti dia nempelnya ke ke nugget kita kurang baik ya. Oke, untuk satu porsi protein hewani itu kira-kira 40 gram ya. 30 sampai 40 gram ya untuk ikan ya. 30 gram ya kurang lebih ya. 30. Jadi kalau tadi kita bikin 300 gram daging ikan dori itu setara dengan 10 porsi protein hewani. Kalau di rumah anaknya 2 ya, berarti ini bisa untuk 5 kali makan untuk 2 anak nih.
tolong diwaktuin 15 menit ya. Ini buat apa namanya? Buat kita mengukus adonannya. Terus sayur yang dimasukkan ke dalam nugget ini cuman sebagai tambahan, jadi tidak memenuhi kebutuhan sayur anak ya. Kadang-kadang ibu-ibu suka gini, aku mau bikin nugget ayam sayur gitu ya, nugget ikan sayur dicampur dengan brokoli atau dicampur dengan wortel. Nah terus kemudian tidak ada lagi menu sayuran karena dianggapnya di nugget itu sudah ada sayurannya. Nah ini nggak tepat ya, karena tadi kan kita cuma pakai 50 gram, paling mentok pakainya berapa sih? 100 gram ya. Nah jadi cuma sedikit, hanya setengah porsi sayuran aja, tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan sayuran anak-anak. Oke, jadi kita perlu membuat menu sayuran lagi. Jadi sayuran ini kayak lebih membuat dia berwarna gitu ya, jadi warnanya lebih kayak oranye, lebih cakep gitu aja sih sebenarnya. Oke, kayak gini aja nih, tuh konsistensinya kayak gini ya. Nah ini udah siap nanti kita untuk pelapisan. Untuk mendapatkan tepung loka-loka bisa ya, Bunda lihat di link kita di bio. Jadi kita ada tepung loka-loka ukuran 500 gram, ada yang ukuran 5 kilo ya untuk yang UKM, dan yang memang butuh sering banget baking gluten free lebih hemat kalau kita beli yang kemasan 5 kg. Kemudian kita juga ada beberapa kelas baking online. Jadi kita punya kelas mie, kita punya kelas mie juga ada 2 jenis, ada mie yang tanpa telur. Jadi ini bisa untuk yang vegan dan gluten free diet. Kemudian juga ada mie yang menggunakan telur ya. Satu kelas itu untuk dapat 2 resep, mie tanpa telur dengan mie telur. Kemudian ada juga kelas momen bersama, ini cemilan GF gitu ya. Ada momen bersama 2 juga, atau bisa juga dipecah, bisa ada kelas sus ya, kue sus gluten free ini bisa dapetin kue sus yang dia itu mengembang, lembut tapi kopong gitu ya, si kue sus ini. Dari kue sus satu adonan itu bisa kita bikin kue sus isian, isi fla, atau isi kue sus yang gurih gitu ya, isi ragut. Kemudian bisa bikin sus kering juga, dan bahkan bisa bikin churros sekalian gitu. Kemudian juga ada kelas aneka cake. Nah, aneka cake di sini kita bikin cake-nya itu adalah less sugar dan less fat. Jadi resep bolu-bolu kita itu kandungan lemaknya cuma 50% dari resep bolu-bolu yang biasa. Ya, kemudian juga marmer cake, butter cake itu kan identik dengan lemak yang tinggi ya, lemak jenuh yang tinggi. Nah, ini kita ganti dan kita kurangin kandungan lemaknya. Kemudian kita juga ada kelas kue kering dan kelas dimsum ya, kelas pangsit, kelas risoles. Nah, itu bisa dilihat aja linknya di bio ya. Untuk kelasnya aksesnya lifetime loh, jadi seterusnya ya, dan ada pendampingan. Nanti kalau nggak paham bisa langsung japri dengan saya gitu, jadi sampai berhasil bikinnya ya. Oke. Nah, kita masih menunggu nuggetnya ini matang. Cukup panas juga di sini ternyata ya, karena karena ini panasnya. Nah, ini saya sisihkan aja dulu ya di sini. Nanti takutnya kurang, butternya bisa kita tambahin lagi. Boleh minta itu tadi talenan, kemudian pisau ya. Dan kayaknya perlu wadah itu ya, wadah yang untuk matangnya ya. Oke, udah berapa menit? Kurang 8 menit lagi ya. Kita tunggu si nuggetnya ini dia matang. Ya, apinya cukup gede juga ya. Apinya pakai api sedang aja ya, Bu-ibu ya. Ini kayaknya apinya besar banget, jadi nuggetnya bergelombang. Kalau apinya nggak terlalu besar, nuggetnya itu tidak bergelombang dia ya.
Nah, terus nanti ada yang nanya, di mana nih ngedapetin tepung rotinya gitu ya, bikin tepung rotinya seperti apa. Nanti kita akan buka kelas roti tawar ya. Disitu akan kasih tahu cara bikin roti tawar, dan nanti bisa sebagian roti tawarnya kita bikin panir. Atau kalau tidak punya tepung panir ini, kita bisa pakai kelapa parut kering. Itu juga bisa ya. Atau cuma kita lapisin tepung ini ya, lapis tepung basah ini, kemudian kita gulingin lagi ke tepung ini terus goreng, itu juga bisa gitu ya. Cuman kita nyimpennya yang seperti ini aja, yang sudah dikukus kemudian didinginkan, diiris-iris, masukin ke freezer. Nah, nanti untuk penggorengannya kalau ingin digoreng ke tepung adonan basah sama adonan kering, itu juga bisa ya. Cuma kalau pengen ala-ala nugget kan kita perlu tepung roti ya. Ini tepung rotinya cukup halus ya, jenis panir halus, dan kayaknya sepintas nggak ada bedanya sih kayak panir terigu ya. Dan aromanya juga nggak ada. Ini awet juga nih, karena kita udah keringkan ya, jadi awet. Cukup awet. Ada yang tanya nih Mbak, kalau misalkan tepungnya nggak pakai loka-loka, sama nggak resepnya? Kalau tepungnya nggak pakai lokal-lokal, bisa pakai tepung apa? Pakai tepung GF yang lain misalnya ya. Bisa kayak pakai tepung ya, tapi jangan pati. Jadi kayak pakai tepung mokaf, pakai tepung jagung, pakai tepung yang tapi yang rasanya cenderung tawar ya. Paling tepung mokaf, tepung jagung, tepung apa lagi ya? Tepung Garut ya, bukan pati Garutnya ya. Jangan pakai yang pati, jangan pakai pati sagu, jangan pakai pati tapioka, jangan pakai pati arubut, tepung arubut ya, patinya jangan. Arubut itu sagu larut ya. Pakailah tepungnya. Ya, sorghum juga bisa. Kalau tepung talas nanti dia agak coklat, warnanya kurang bagus. Kalau tepung ubi dia suka masih ada aroma ubinya. Jadi nanti nugget kita aromanya kecampur gitu antara ubi dengan ikan, jadi nggak netral ikan gitu ya aromanya ya. Nah, takarannya gimana? Dicoba-coba aja ya, dicoba karena paling nggak beda-beda jauh lah, antara 2-4 sendok makan peres tadi ya. Saya nggak pakai sendok takar, sendok makan biasa aja. Sendok makan yang agak munjung dikit gitu ya. Jadi dikira-kira. Awalnya saya bikin nugget ini juga nggak diresepin, jadi ya udah kira-kira aja. Karena fungsi tepungnya di sini untuk merekatkan. Tapi kalau kita pakai tepungnya pati, nanti nuggetnya jadinya kenyal-kenyal gitu. Ya terlalu kenyal ya, karena pati itu kan sifatnya dia kayak mengenyalkan gitu. Kayak gitu ya, kira-kira jawabannya. 5 menit lagi. Oke, 5 menit lagi. Berapa menit? 15 ya? Iya. 15 menit. Nanti resepnya juga akan kita share ya. Dan boleh lihat link kita di bio untuk melihat produk-produk dari Loka-Loka ada apa aja. Biar nggak terlalu lengket ya, nggak ada minyaknya, udah ada minyak sedikit ke bawah. Ngambil minyak dulu, jadi alasnya ini nanti kita kasih minyak dulu biar dia nggak lengket-lengket. Oke, ini pas banget untuk makan siang. Nanti sayurnya bisa bikin cacai, sayur bayam kayak gitu ya, atau tumis-tumis, tumis toge, tumis sawi, tumis jamur ya, cocok banget. Seperti itu, mudah ya, mudah banget bikin nugget ini. Tadi kalau saya pakai blender ini, food processor yang tadi saya pakai itu kira-kira maksimal kapasitinya 500 gram daging ikan. Daging ya, daging ikan, daging ayam itu setengah kilo sekali muter tuh. Kalau 300 gram enak sih, dia nggak terlalu berat ya. Dan kuncinya kita pakai daging yang dingin. Jadi dari freezer diturunin semalam ya, turunin ke bawah ke chiller, besok paginya kita bikin nugget deh gitu. Atau kalau mau masih ada es-esnya juga bisa ya, jadi dia masih agak-agak beku sedikit juga boleh. Tapi kalau ternyata dagingnya udah dingin, udah nggak suhu ruang, udah kembali ke suhu ruang, nanti dia kekenyalannya tuh kurang.
Karena protein yang membuat kenyal itu adanya, dia aktifnya itu di suhu rendah. Ini alasnya kita oles minyak dulu. Oke, nanti kita sekitar tanggal habis 17-an nih ya. Habis 17 Agustus kita mau kerjasama dengan Pemprov DKI. Kita mau bikin webinar untuk olahan pangan lokal. Ya, nanti bisa kita share ya linknya di IG. Teman-teman nanti Bunda semua bisa join ya, ikut webinarnya. Kita akan baking class di sana ya. Oke, kita cek dulu. Oh, ini ngegembung nih, kayaknya cukup ya, udah mateng ya. Bisa dilihat nih dia gembung. Masih panas banget sih, harusnya kita dinginkan dulu. Mas. Ini kalau kita ngukus tuh ngembung, tapi nanti dia akan kempes. Oke. Ini kayak begini tadi masukinnya nggak rata nih ya, jadi masukinnya ada yang bagian nggak keisi ya, jadi kayaknya jelek. Saya emang nggak ahli tuh kalau masukin loyang tuh pasti ada aja problemnya. Nah, ini boleh kita bagi sesuai selera ya. Kita oles dulu aja sedikit minyak biar dia nggak nempel karena masih panas. Oke, bisa dilihat nih teksturnya. Nanti panas ah, kita dulu panas. Ini ternyata pisaunya nggak tajam ya. Minta pisau yang tajam. Pisaunya bercanda aja nih dia nih. Gede tapi dia nggak tajam nih, mesti diasah. Ini saya bikin bentuk stick aja ya, supaya anak-anak nanti bisa pegang dia ya, untuk anak-anak yang MPASI. Halus. Tuh ya, bisa dilihat nih kayak gini dalamnya. Nah, kalau nanti Bunda semua rajin pun ya, ada yang rajin. Jadi setelah tadi di blend di sini, kemudian siapin daun pisang, dibungkus daun pisang, kita bikin otak-otak juga bisa seperti ini ya. Kayak gitu. Nanti tinggal habis dikukus otak-otaknya, kemudian kita bakar sebentar biar ada aroma bakarnya. Gimana ya bagusnya ya? Nah, ini baru nih tajam nih pisaunya nih. Ini kalau mau rada kecil boleh ya.
Tuh. Jadi kayak stick kecil-kecil gitu. Segini lah ya. Tuh. Tuh ya. Ini lembut banget, bener-bener lembut banget. Dimakan gini juga udah bisa nih. Ya, kalau misalnya bunda nggak mau ngegoreng lagi, udah aja makan seperti ini. Tadi kita nggak pakai telur ya, nggak usah pakai telur. Kalau ikannya bagus tuh udah aja dia tetap kenyal begini nih. Sama campuran tepung tadi untuk ini aja, tepungnya untuk membantu memberikan tekstur ya. Nah, kalau kayak gini udah jadi kayak gini pun kita ada apa namanya tusuk sate ya. Kita tusuk-tusuk sate seperti itu, terus kita panggang sebentar. Ya, siapin sedikit minyak, dipanggang sebentar. Nah, itu juga bisa nih jadi kreasi resep yang lain ya. Kreativitas ibu-ibu supaya anaknya mau makan dengan lahap. Oke, saya sisihkan dulu ini ya, nanti kita lanjutkan. Nah, step berikutnya adalah kita celupin ke adonan butternya. Ini ukurannya kecil-kecil nih, kalau digoreng cepat matang ya. Kemarin saya bikin ukurannya gede, besar. Kita lapisi, celupin. Biasanya aku pakai tangan aja sini, tangannya nanti belepet udah nih, nggak apa-apa. Sambil ditepuk-tepuk ya biar dia nempel ya. Nah, kalau udah jadi begini nanti jangan langsung digoreng ya bun ya. Jadi kita simpan dulu di kulkas, disimpan dulu di chiller ya, kira-kira ya setengah jam gitu supaya dia nempel. Si tepung panirnya ini nempel, jadi pas digoreng dia nggak lepas. Kalau nggak mau digoreng tadi variasinya setelah jadi seperti ini bisa kita siapin tusuk sate, kemudian kita panggang sebentar ya, kita grill sebentar. Jadi kita nggak perlu lagi deh itu beli bakso-bakso ikan yang apa namanya dijual ya, bakso-bakso ikan yang dijual itu kita bisa bikin sendiri. Nah, ini untuk anak-anak yang nggak mau makan ikan nih karena ada duri-durinya apa segala macam ya. Ini bisa jadi solusi juga.
Kita lanjutin aja sampai adonannya habis. Nah, ini buat contoh ya, segini aja nih yang saya kerjain. Oke, ini sambil tepuk-tepuk ya, ditekan-tekan gini supaya bentuknya juga bagus, karena ini adonannya dia lembut banget. Oke. Tuh ya, udah jadi. Ini bisa kita ratain lagi nih. Oke, cakep. Oke ya, ini udah jadi ya, nuggetnya seperti ini. Oke, bener ya, kayak nugget, dan ini gluten free, dan ini tinggi banget proteinnya, karena tadi komposisinya kira-kira kurang lebih 90%-nya adalah daging ikan dan hanya 10% campuran, yaitu tepung dan panirnya. Ya, jadi ini bener-bener tinggi protein banget. Dan satu resep ini bisa untuk 10 porsi protein hewani. Jadi nanti berapa banyak nih potongannya, bisa untuk, kalau anaknya 2 bisa untuk 5 kali makan. Ya, kalau anaknya 1 bisa untuk 10 kali makan. Gitu ya, kurang lebih. Jadi jangan pula dikasih udah kita olah dengan bagus seperti ini, bentuknya lucu gitu ya, cantik, sehat, tanpa pengawet, tanpa penguat rasa di sini, tapi ternyata kita ngasihnya kurang jumlahnya gitu ya, tidak sesuai dengan kebutuhan porsi si anak. Ya gitu ya, bisa ya diikutin di rumah, dipraktekkan. Dan anak-anak kira-kira satu hari hanya butuh 2-3 porsi protein hewani. Gitu, jadi cuma sedikit ya sebenarnya. Jadi protein hewani itu tidak mahal ya. Oke, dan jenis ikannya pun bisa disesuaikan sesuai dengan ketersediaan di daerah masing-masing maupun budget dan selera keluarga. Oke, bunda semua, selamat mencoba resep nugget ikan gluten free ala Lokaloka. Sebelum digoreng, kita simpan dulu di chiller setengah jam supaya pas digoreng dia nggak lepas-lepas banyak nih si tepung rotinya. Oke, terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu insya Allah di minggu depan tuh, kebetulan hari Rabunya tanggal merah ya, libur ya. Jadi mungkin kita akan bergeser di hari Jumat dengan resep-resep kreasi lainnya yang sehat dan enak untuk keluarga.